Siang Ibu. Selamat siang Bunda Eni. Ibu, hari ini ada sesi coaching ya. Iya, Ibu. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk mengamati praktek coaching Ibu dan juga sekaligus saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Ya. Nah, ada 3 prinsip dalam coaching Bu. Nah, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, nanti saya juga akan melihat waktu Ibu praktek coaching apakah sudah sesuai belum dengan alur kita. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dalam sesi coaching nanti? Yang saya kembangkan mungkin yang pertama itu mendengarkan mendengarkan dengan aktif ya Bu. Terus yang kedua mungkin mengajukan pertanyaan yang Hanya itu Bu. saya rasa Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah kompetensi spesifik yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching hari ini? mungkin mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Saya ingin berusaha untuk mendengarkan dengan aktif agar nanti coachingnya itu merasa nyaman dan bisa terbuka dengan saya. Pertanyaan terakhir Ibu, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching nanti? Indikatornya itu adalah saya ingin membuat coach nanti nyaman dengan saya Bu, jadi nyaman, dia tidak merasa dihakimi, jadi dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dia terjadi. Baik, selamat menjalankan sesi coaching ya Bu. Iya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indri. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Bu, capek banget Bu. Luar biasa capek ya Bu ya. Makanya ini kok banyak sekali nih ada beban-bebannya ini. Oke Bu Indri, pada sesi kesempatan hari ini kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita kali ini ya Bu ya? Saya ingin mengeluarkan keluh kesah. Mengeluarkan keluh kesah ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu Bu, mengeluarkan keluh kesah yang bagaimana itu ya? Seperti ini. Saya kan ngajar di kelas besar ya Bu, Iya. SMA ya Bu ya. Kadang-kadang itu di jam terakhir anak itu terus malas gitu loh Bu. Nggak mood. Kadang-kadang malah ditinggal tidur Bu. Malas nggak mood? Ditinggal tidur. Wah, tapi momen yang enak buat tidur sih Bu sebenarnya. Soalnya sampai setengah 4 Ibu. Sampai setengah 4. Oke. Jadi males, nggak mood, pengen tidur terus. Rencana ibu kenapa? Tujuannya apakah ibu ingin membuat anak-anak aktif atau membuat yang seperti apa itu? Ingin membangun anak-anak supaya aktif. Yang tidur-tidur itu supaya aktif. Jadi biar di kelas itu tidak sunyi, sepi gitu Bu. Kalau siang itu sudah tidak seperti kelas, sudah seperti ruang kamar gitu. Banyak yang tidur seperti itu. Mungkin pada intinya pengen membuat anak-anak itu semangat untuk ikuti pembelajaran yang ibu lakukan itu ya Bu. Berarti agar pembelajaran yang ibu lakukan itu anak-anak itu semangat gitu kan Iya, Bu betul, ya. Bu. Oke, jadi tujuannya ibu dari pertemuan ini adalah agar anak-anak itu semangat ya Bu, semangat mengikuti pembelajaran yang telah ibu lakukan. Betul sekali. Kira-kira ya Bu ya, dari nanti kita diskusi seperti ini ya Bu ya, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita? Ukuran keberhasilannya itu seperti saya di kelas di jam terakhir Berhasil membuat anak. Oke. Seperti ini Bu, jadi ukurannya itu saya di kelas mengajar anak aktif, ditanya menjawab seperti itu Ibu. Jadi anak yang penting aktif, semangat belajar itu enggak tiduran, enggak ngantuk ya Bu ya. Oke. Susah itu Bu. Kira-kira ya Bu ya, dari permasalahan yang telah ibu ceritakan tadi, kekuatan apa yang ibu miliki? Kalau saya itu kekuatannya di media ya. Media, oke, media yang ibu miliki. Terus media seperti apa yang ibu miliki? Kalau untuk media yang saya miliki itu saya ingin mencoba di puzzle, kok puzzle seperti apa ya Bu? Menyusun kata kayak gitu loh Bu. Jadi kan anak bangun berdiri terus dari menyusun kata nanti menggunakan kartu kecil-kecil nanti dibuatin kayak role playing kayak gitu. Jadi bukan role playing tapi diskusi dengan anak-anak yang mampu terus nanti dibagikan ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi kayak apa namanya Ibu, murid yang mengajar
mengajari temannya, bukan guru yang mengajari temannya, seperti itu. Apa ya Bu namanya? Maksudnya itu toh sebaya mungkin Iya, Oh, sejenis kayak itu Bu, kelas sejenis sebaya. itu, betul. Oh, iya. Jadi nanti ibu maksudnya di sini biar anak-anak itu bisa bermain, bisa juga di role player bermain seperti kalau Kolaborasi dari itu Bu. Jadi kan anak aktif ya Bu ya. Oke. Jadi tidak tidur. Tapi kira-kira buat Bu Indri, skala 1 sampai 10 media yang bisa ibu lakukan itu media pembelajaran yang menarik untuk anak itu di skala berapa Bu? Karena belum saya coba ya Bu, jadi masih di skala 6. Oh, skala 6. Berarti mungkin masih ada skala 6 baru mau mencoba seperti ini ya Bu. Iya, ya. Ibu. Oke Bu. Setelah itu kira-kira ya Bu ya, peluang apa yang bisa kemungkinan apa yang bisa Bu Indri dapatkan dari permainan ini? Peluang yang saya dapatkan mungkin ya, anak akan menjadi aktif, jadi tidak bosan di kelas, dan selain itu nanti di akhir pembelajaran itu anak memahami semuanya, karena yang mengajari tidak gurunya tetapi temannya, jadi lebih menarik, lebih tertantang seperti itu. Jadi dari media yang menarik, dari anak itu aktif, terus habis itu nanti hasil akhirnya anak nanti bisa paham, bisa semangat untuk belajar Bu Indri. Wah, keren Bu. Tapi kira-kira Bu Indri, untuk Bu Indri mewujudkan tujuan dari yang Bu Indri inginkan ini, apa hambatan yang Bu Indri dapatkan? Hambatannya itu gini ya, kan jam saya di sekolah itu kan tidak seperti teman-teman hanya 24 jam, saya itu 36 jam Bu. Jadi satu hari itu di sekolah itu ada jam pertama hingga jam ke-10, dan di situ saya tuh hanya istirahat paling 45 menit 2 kali Bu. Jadi 2 jam pertama masuk, terus istirahat 2 jam pertama, 2 lagi masuk, 1 lagi istirahat, setelah itu masuk terus sampai setengah 4 Ibu. Jadi saya keterbatasan di waktu Ibu. Keterbatasan di waktu. Luar biasa ya Bu ya. Saya membayangkan ini aja, bayangkan ya, dari sampai jam setengah 4 terus waktu istirahat seperti itu. Luar biasa, keren Bu, keren. Selama ini berjalan sekuat ini, keren banget ya Bu ya. Oke Bu. Tapi kira-kira Bu, kan dari hambatan dari rencana ibu udah bagus ya Bu tadi. Terus ada hambatannya ibu udah tahu hambatannya keterbatasan waktu. Kira-kira Bu, solusi apa yang Ibu Indri dapatkan agar tujuannya tercapai padahal hambatannya ada di waktu tadi? Kalau solusi saya ya Bu, rencana nanti di sela-sela jam pelajaran kan pasti nggak kita yang mengajar terus kan Bu. Nanti saya membuat ringkasan yang akan nanti buat itu kartu kayak gitu. Jadi setelah saya membuat ringkasan, nanti kan saya tinggal aplikasikan di media IT-nya, jadi lebih cepat Ibu waktunya, dan nanti sebisa mungkin kalau sehari sepertinya juga susah Bu, karena materi yang saya ajarkan itu banyak Ibu. Jadi sehari itu mungkin ada 3-4 materi yang sama saling keterkaitan. Jadi mungkin kalau untuk waktu berapa ya Bu, mungkin 1 mingguan mungkin Bu. Itu untuk satu materi ya Bu? Iya, untuk satu materi 1 mapel ya Bu ya. Berarti Ibu nanti akan di sela-sela waktu itu mengatur jadwal ya Bu ya, mengatur untuk sambil mengerjakan itu dengan efisiensi. Nanti kan satu materi itu bisa dipakai untuk berkali-kali, walaupun dengan teknik yang berbeda ya Bu. Dan cara mengerjakannya kan enggak satu hari jadi ya Bu ya. Iya betul. Itu salah satu solusi yang Ibu lakukan. Ada lagi Bu solusi yang ingin Ibu lakukan lagi? Mungkin yang Ibu temukan lagi? Apa ya Bu? Mungkin nanti coba-coba scroll Instagram Bu. Di situ kan banyak tuh media, cara membuat media, cara menggunakan media yang menarik seperti itu. Oke, berarti Ibu akan mencari sumber-sumber informasi ya Bu ya. Iya Bu. Itu memang salah satu guru yang luar biasa Bu. Tidak pernah pantang menyerah ya Bu ya, terus belajar. Oke. Nah, untuk itu Bu, sekarang apa rencana Ibu? Dari tadi udah ada tujuan sudah ada, rencana sudah ada, hambatan sudah ketemu, solusi sudah dapat. Sekarang rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu tadi apa? Rencana itu besok saat saya pembelajaran di kelas kan materi kedepannya udah ada tuh di modul kan ada, tinggal nanti dieksekusi, diringkas, kemudian dibuat di media seperti itu. Baik, berarti udah punya rencana gitu ya Bu ya. Iya dong. Oke, nah sekarang adakah yang mau Ibu prioritaskan dulu? Untuk prioritasnya yang pertama tadi tetap Bu, saya prioritasnya ke materi Bu. Kalau materinya belum fix atau belum finish, nanti ke media juga bakalan terbengkalai seperti itu. Jadi saya fokus utamanya tetap ke materi terlebih dahulu.
fokusnya ke prioritas tentang materi tadi ya Bu ya, disesuaikan. Oke Bu, terus karena tadi ada beberapa hambatan seperti batasan waktu ya Bu ya. Iya, Gimana cara Bu Indri untuk mengatasi gangguan tadi Bu? Mengatasi gangguan atau hambatan tadi? membuat schedule Bu. Membuat schedule. Oke. Oke, selain itu nanti kan di sela-sela biasanya kalau di kantor kan diajak ngobrol tuh Iya. teman-teman. Nanti saya bersembunyi di perpustakaan aja Bu. Untuk menghindari gosip gitu ya Bu ya? Iya, diajak bergosip Bu. Oke, biar nggak gosip ya Bu. Jadi untuk menghindari itu gibah mungkin ya Bu ya. Oke Bu. Jadi nanti Ibu akan menyusun schedule ya Bu yang dilakukan. Oke. Nah, dan semua itu Bu, kira-kira apa yang menurut Bu Indri ukuran keberhasilannya? Ya, satu materi yang ingin saya buat atau media yang ingin saya buat itu jadi Oke. tidak hanya di otak ya Bu. Ya, jadi dalam bentuk itu ya Bu Nyata ya, fisik Bu. ya, Iya. nyata. Oke. Terus setelah itu anak juga aktif Bu di kelas. Memang benar Bu, anak aktif. Memahami apa yang saya sampaikan dan bisa berdiskusi, terus saling tanya jawab seperti itu sih Bu. Udah itu aja. Jadi Ibu nanti materi dalam bentuk nyata, habis itu anak aktif ikut mendengarkan, terus komen kelasnya menjadi menyenangkan gitu ya Bu. Betul. Oke. Nah, dari ini tadi ya Bu, apa komitmen ya Bu? Apa komitmen yang akan dilakukan untuk mencapai itu? Komitmen saya itu ya Bu, fokus, kemudian memprioritaskan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, Benar, baru menyelesaikan yang lainnya seperti itu. fokus memperhatikan apa yang harus dilakukan agar tujuan nanti tercapai. Oh, gitu ya, betul. Bu. Nah, sekarang Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Anak Bu nomor satu. Soalnya nanti kalau ada materi seperti besok buat materi ini ya, nanti mau dibuatin apa seperti itu, nanti anak pasti bilang Bu mau buat ini ya nanti ingatkan ya saya nanti kalau lupa. Jadi 2 hari atau sehari sebelum hari H nanti di itu ya di calling Bu, jangan lupa ya medianya seperti itu. Jadi yang paling excited untuk mengingatkan adalah anak-anak nomor satu. Berarti malah nggak akan lupa ya Bu, kalau anak-anak itu pasti biasanya kita terus Bu besok mau ngapain nanti Bu? Betul. Itu ibarat kata itu udah Alarm Bu. udah alarm yang secara kasat nyata langsung ada ya Bu ya. Nggak perlu di setel ya Bu, Nggak udah perlu, ada. Bu. Oke, jadi anak-anak terus kira-kira nih Bu, di sini tadi Ibu udah berapa kan solusi dan berapa kali. Kira-kira bagaimana tidak lanjut Ibu pada sesi coaching pada kali ini? Istirahat, memikirkan ide, membeli bahan-bahan, mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibuat untuk kartu. Setelah itu, setelah terkumpul, eksekusi bisa dipraktekkan seperti itu. Berarti hari ini udah merencanakan bahwa hari ini buat gini ya Bu ya. Apa? Karena Ibu sudah punya rencana, Ibu sudah punya tujuan, solusi, udah dapat semua, tinggal prakteknya aja dipraktikkan kepada anak. Oke Bu Indri, sangat luar biasa ya, benar-benar yang menginspirasi ya Bu ya. Salut Bu, keren. Nah, dari sesi kali ini ya Bu ya, kalau kalau Bu Indri bisa memberikan sedikit umpan balik kepada saya sesi pada siang hari ini, kira-kira apa umpan balik yang bisa Ibu berikan kepada saya? Umpan balik yang saya berikan dalam sesi coaching hari ini, satu, saya merasa lega, lebih dapat menatap ke depan untuk melaksanakan kegiatan saya, merencanakan schedule saya agar terlaksana sesuai deadline dan dapat dipraktekkan di setiap pembelajaran saya. Luar biasa. Semoga Ibu merasa senang, sedikitnya maksudnya itu luar biasa, memang luar biasa bahagia tadi ya Bu. Sekarang tanya bagaimana kabarnya Bu Indri? Luar biasa Bu. Luar biasanya kayak tadi ya, luar biasa. Luar biasanya udah semangat. Terima kasih Bu Indri atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu. Kalau di pertemuan berikutnya masih ada sesi coaching lagi, saya harap Bu Indri tidak kamu nggak Bu? Enggak Bu, santai. Bahagia Bu. Terima kasih Bu Indri, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bula. Selamat siang Bu Nur Aini. Tadi Bula sudah selesai meng-coaching Bu Indri ya, benar Bu? Sudah. Bagaimana coaching pada hari ini? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar deh. Namanya rasanya itu menyenangkan. Kira-kira apa indikator yang sudah dicapai? Tadi indikator yang saya sampaikan, saya tadi kan mendengarkan secara aktif ya Bu ya.
alhamdulillah saya bisa mendengarkan secara aktif sehingga Bu Ibu itu merasa didengarkan, terus saya bisa menggali apa permasalahan yang dilakukan Bu Ibu sendiri sehingga Bu Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Dari pengamatan saya tadi ya Bu ya, coaching yang Bu Lesmi lakukan tadi sudah sangat bagus, sudah mengandung alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan juga tindak lanjut. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ini saya kembangkan adalah yang pertama mungkin saya akan lebih belajar lagi Bu, biar saya bisa mendengarkan dengan rasa, dengan lebih emosi, bisa menganalisis perubahan emosi pada wajah coachingnya seperti itu. Berarti Ibu ingin mendengarkan lagi coachingnya secara aktif ya Bu? Ya lebih